Dua hal mendasar di akhir zaman tentang perang. Yang pertama, mereka berperang didukung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemampuan untuk menggunakan strategi yang jitu, bukan alat yang banyak. Yesus pernah berbicara kepada Anda di muka bumi. Semua publik dunia mengatakan bahwa Ukraina akan bertekuk lutut di hadapan kekuatan raksasa Rusia. Tapi Yesus berkata tidak akan pernah Rusia bisa mengalahkan Ukraina di muka bumi ini. Yang pertama. Yang kedua, tidak akan ada negara yang bisa menaklukkan Israel di planet ini untuk selama-lamanya. Kehebatan Iran dengan begitu dahsyatnya promosi kemampuan militer mereka dengan garda-garda revolusinya. Apalah artinya di hadapan 200 pilot raksasa yang dimiliki oleh EDF? Seluruh bumi bisa dihancurkan tanpa mengenal tempat di planet ini di akhir zaman. 200 pesawat siluman F-15-16 bisa menghancurkan dan membunuh semua pertahanan bangsa, kepala pemerintahan, kekuatan-kekuatan militer, kekuatan-kekuatan person individu yang berbasis di wilayah negara-negara di muka bumi. Sebentar, mereka menaklukkan dunia hanya dengan 8 jam. Itu bisa hancur Anda meregang nyawa di rumahmu, di kantor-kantor kamu, di muka bumi. Itulah yang kamu harus pelajari. Apabila kamu bertentangan dengan Tuhan Yesus tentang konsep akhir zaman, tentang pergerakan kebenaran di bumi, tidak ada kamu manusia, militer yang tidak bisa dihancurkan di planet ini. Tidak ada tempat kau berlindung. Berapapun kekuatan kamu bisa bandingkan negara Israel dengan penduduk hanya 7-8 juta, dengan Iran yang sekian ratus juta, dengan kekuatan ekonomi, minyak yang begitu dahsyat, membangun jaringan-jaringan di hampir 7 negara di sekitar Israel. Ada Lebanon, ada Turki, ada Gaza, Afghanistan, Cina, bahkan Rusia. Apakah dia bisa mengalahkan EDF? Tidak bisa. Tidak akan bisa. Saya tidak menakuti kamu. Pengamatan kamu militer, pengamatan kamu sebagai manusia yang dipilih di bumi berpikir ulang. Maka apa yang dikatakan oleh Panglima TNI itu benar. Kita harus siap perang untuk damai. Kita tidak perlu mengajak orang untuk berperang. Tapi apabila kita diajak untuk berperang, kita lawan. Itulah kebenaran. Apakah Israel pernah menyerang orang? Tidak. Oktober, dia yang diserang duluan oleh Hamas. Begitu diserang, nangis. Iran itu menyerang Israel itu setiap hari. Bukan lewat negara Iran, tapi lewat paksi yang dia buat. Di Yaman, di Turki, di Lebanon, di Afghanistan. Kamu tahu Al-Qaeda, otaknya siapa? Amerika itu takut dengan konsep itu. Takut. Tetapi Tuhan tidak takut menghadapi setan dan militer teroris dunia. Dan kami akan punahkan di planet ini. Jadi pikirkan dirimu secara individu atau secara organisasi di dalam militer dunia. Apabila kamu tidak bersinergi dengan konsep Yesus, kerajaan Allah di muka bumi dengan one word, one God, King of King, kami delete dari muka bumi ini. Yahweh. Amin.